Selamat pagi. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di minggu keempat sesudah Paskah kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kita tetap bersyukur pada Tuhan karena masih dapat beribadah minggu bersama keluarga kita di masa pandemi COVID-19 ini. Kita meyakini bahwa sukacita ibadah hari ini semakin menguatkan iman percaya kita dalam perjalanan hidup selanjutnya. Pemberita firman pada saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Nyonya Eklesia Kristi Sondak Magani. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang menjadi nats pembimbing dalam ibadah pagi hari ini terambil dari surat 2 Korintus pasal 10 ayat 18. 2 Korintus pasal 10 ayat 18 yang mengatakan, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Silakan duduk. Jemaat, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan-Mu dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk pada pemberitaan firman. Namun sebelumnya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, tiba saatnya kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan sabda-Mu diberitakan. Engkau memberkati, menerangi hati pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang ilahi, agar kami dapat membaca Alkitab, mendengarkan sabda-Mu diberitakan, mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri
untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari surat 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Surat 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-13 yang menyatakan, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kami arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kami kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini, kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah Minggu. Dan ibadah Minggu ini masih kita laksanakan di rumah masing-masing. Bersyukur bahwa kita boleh dipertemukan
dan kita duduk di sekitar firman Tuhan bersama setiap anggota keluarga di rumah kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, 1 Korintus pasal 4 ayat 6 hingga ayat 13. Di bawah tema melayani dengan kerendahan hati dan penuh ucapan syukur. Saudara-saudara, semua manusia pasti ingin dipuji. Saya ingin dipuji, Bapak Ibu saudara-saudara juga pasti. Sebagai manusia kita ingin dipuji. Apalagi kita ingin dianggap sebagai yang utama, dianggap nomor satu. Kita juga mau didengar pendapatnya, dan kalau bisa ya hanya kita gitu. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, itu hal yang normal, itu hal yang biasa. Tetapi hal itu menjadi sesuatu yang fatal buruk ketika semua berfokus hanya pada diri sendiri, yaitu dengan mengecilkan orang-orang lain. Ini bahaya, saudara-saudaraku. Misalnya, ingin dipuji tetapi kesukaannya menghina atau menyudutkan sesama. Ingin dinomorsatukan tapi kesukaannya menyepelekan orang lain. Maunya didengar hanya dia, dan mendengar orang lain dia katakan, oh nanti dulu, siapa Anda? Begitu. Saudara-saudaraku, sikap seperti ini menunjukkan bahwa orang tersebut adalah orang yang tidak bisa merendahkan hatinya untuk menerima orang lain. Dan akar dari sikapnya itu adalah kesombongan. Menganggap diri hebat, menganggap diri mampu, lalu mengecilkan orang lain. Saudara-saudara, hal ini tidak boleh ada dalam persekutuan hidup orang percaya. Tidak boleh ada dalam persekutuan gereja Tuhan. Karena yang terjadi atau yang sebagai akibat dari semuanya itu adalah perpecahan, perkelahian, perceraian. Pembacaan kita pada hari ini, Paulus menulis surat dari Efesus kepada jemaat di Korintus. Dia memberi arahan, dia memberikan nasihat. Kenapa? Karena ada persoalan di sana. Persoalannya adalah perselisihan yang ada di antara anggota jemaat. Ada kelompok yang saling menuding dan saling memegahkan diri. Ada yang merasa hebat karena memiliki kuasa, karena memiliki materi, karena memiliki kehebatan-kehebatan lainnya. Merasa mereka sebagai warga terhormat, punya pengaruh di dalam masyarakat. Nah, itu yang terjadi di tengah jemaat Korintus. Saudara-saudaraku, Paulus berusaha untuk meluruskan kesalahpahaman. Tapi kita melihat bagaimana cara Paulus memberi arahan dan nasihat itu. Dia menyampaikannya, meluruskannya dengan sikap kerendahan hatinya. Tidak sedikit pun Paulus menyalahkan jemaat. Tidak sedikit pun Paulus menyalahkan kelompok atau orang atau rekan pelayan yang ada seperti Apolos. Tidak. Paulus menegaskan dirinya sebagai hamba Kristus. Dia menempatkan dirinya sebagai seorang hamba Kristus untuk menghindari kesalahpahaman yang terjadi. Paulus juga, saudara-saudara, menegaskan bahwa para rasul adalah hamba Kristus, bukan hamba jemaat, tapi hamba Kristus. Dan mereka ini bertanggung jawab kepada Kristus. Saudara-saudara, Paulus mengatakan demikian karena reaksi jemaat terhadap Paulus adalah dia dianggap orang yang tidak berharga, dianggap sebagai orang yang terbuang, dia dianggap sebagai orang yang tertuduh, yang sebentar lagi akan dihukum mati. Ia dianggap dan dinilai sebagai seorang yang
bodoh, orang yang lemah, orang yang tidak terhormat. Karena itu tadi dia katakan dianggap seperti sampah, seperti kotoran. Waduh, itu yang dialami oleh Paulus. Dia dipermalukan, dia ditolak. Saudara-saudara, kita membaca tadi bagaimana dengan rendah hati Paulus mengarahkan jemaat, bagaimana seharusnya mereka bersikap. Para rasul ia katakan hanyalah sebagai penanam, sebagai penyiram di ladang Tuhan. Tuhan adalah sumber pertumbuhan. Jadi harus berpikir demikian, dan itu yang dicontohkan melalui dirinya sendiri. Demikian juga jemaat, tidak ada yang patut disombongkan. Karena semua yang ada pada mereka, yang menjadi milik mereka itu berasal dari Tuhan. Itu merupakan anugerah Tuhan. Karena itu tidak ada yang harus dimegahkan, disombongkan. Kuasa dan kekayaan yang diandalkan oleh segelintir orang tanpa disadari sesungguhnya mereka justru tidak memiliki apapun juga di mata Tuhan. Maka sumber terbaik Paulus katakan untuk menilai seseorang adalah firman Tuhan. Bukan kesombongan. Karena kesombongan itu hanya akan berakhir dengan pertengkaran dan perpecahan di dalam jemaat. Ayat 6 sampai ayat 8 ditegaskan di situ. Sedangkan ayat 9 sampai 13 bacaan kita ini merupakan refleksi diri Paulus sebagai pelayan atau sebagai rasul Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan di situ dia rela, dia siap menderita, menerima hinaan, celaan, bahkan fitnah. Tapi dia hidup bersyukur. Dia tetap kerja keras. Dia menjalani kehidupan pelayanannya itu dengan sabar. Dia tetap memberkati walaupun dia teraniaya. Sementara untuk jemaat tadi dia katakan, justru mereka adalah orang-orang yang pandai, orang-orang yang kuat, orang-orang yang terhormat, berkecukupan. Jadi dia menyanjung jemaat. Sementara dia sendiri menempatkan diri dalam kesadaran bahwa ia adalah hanya seorang hamba. Saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan, maka fitnahan orang dibalas dengan kata-kata yang memberkati. Diremehkan, dia tetap sabar dan bersyukur. Dan sesungguhnya lewat apa yang dia tunjukkan dan juga menunjuk kepada diri sendiri, itu sikap yang harus diperlihatkan dalam kesungguhan di tengah-tengah tantangan. Saudara-saudaraku, kita belajar dari kisah ini bahwa bukankah sikap-sikap seperti orang Korintus juga masih ada di tengah kehidupan, bahkan di sekitar kita. Masih ada saudara-saudara, dan masih banyak. Dan itu merupakan sebuah kenyataan dalam persekutuan gereja Tuhan. Kesombongan dengan suka mencela orang, suka menuduh, suka meremehkan, suka menghina, memojokkan tanpa menyadari bahwa ia adalah seorang pengikut Kristus. Saudara-saudaraku, sesungguhnya tanpa disadari belum tentu dirinya itu lebih baik dari orang lain yang diremehkan. Nah mari saudara-saudara, bukankah Tuhan menciptakan kita dan melengkapi kita dengan semua sikap yang baik? Karena itu dalam penciptaan selalu diakhiri dengan semuanya baik. Apalagi manusia, ciptaan yang paling mulia, yang paling istimewa di hadapan Allah. Saudara-saudara, sikap sebagai orang-orang yang dikasihi, sebagai orang-orang yang sudah ditebus, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Firman Tuhan mengajar, mari kita singkirkan segala kesombongan dan keangkuhan diri. Sebaliknya, mari kita belajar untuk kita tumbuh kembangkan
Apa yang disebut dengan kerendahan hati untuk menerima, untuk menyambut orang lain dengan kasih. Kasih dalam ketulusan tentu saja, bukan kasih yang pura-pura. Kasih yang pura-pura itu di depannya baik, tapi di belakangnya menusuk. Kasih yang merangkul, bukan kasih yang mencela, menuduh, atau menyakiti. Kasih dalam kata-kata ucapan yang membangun orang lain, yang menguatkan orang lain. Dan kata-kata itu tentu saja dalam kelemah lembutan, mendamaikan, bukan kekerasan, dan bukan juga kekerasan, mengeraskan hati. Nah, saudara-saudaraku, itu hidup orang-orang yang jauh dari firman Tuhan. Kalau masih tetap mengeraskan hati dan hidup untuk mencela, menyombongkan diri. Hanya luarnya yang kelihatan manis, tetapi hatinya tidak demikian. Firman Tuhan menegaskan, jauhkan semua itu. Ini pesan untuk kita semua, saudara-saudara, yang hidup dalam persekutuan. Sebaliknya, yang kedua, mari kita teladani sikap Paulus. Ini sikap seorang hamba. Hamba itu bukan tertentu, misalnya dia penatua, diaken, atau pendeta, pelayan firman, sakramen. Tetapi kita semua adalah hamba Tuhan. Menghambakan diri kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan, yang sudah menebus kita. Teladani sikap Paulus, sikap hamba yang rendah hati, yang tetap sabar menghadapi perlakuan buruk terhadap diri. Memang saudara-saudara tidak mudah, memang saudara-saudara tidak gampang, tetapi justru disitulah kebesaran Paulus. Kita ingat, di situ juga kebesaran Kristus. Dan ini bisa juga menjadi kebesaran kita. Jadi kebesaran seseorang bukan karena dia hebat, dia kaya, dia terkenal, punya pengaruh. Kebesaran seseorang terletak pada bagaimana dia mau mengosongkan diri, bagaimana dia mau merendahkan hati. Saudara-saudara, mari kita dengan rela mengosongkan diri, melepaskan, menanggalkan ego kita, kesombongan dan keangkuhan kita. Memang mungkin ketika kita melakukan itu kita akan dianggap bodoh, kita akan dicela, kita akan dianggap lemah, dan sudah pasti tidak terhormat. Karena mempertahankan kebaikan hidup yang dianugerahkan Tuhan. Tapi sekali lagi, disitulah kebesaran Paulus, disitulah kebesaran Kristus, disitulah kebesaran kita. Saudara-saudara, kita semua. Sebagai apapun kita, dan selalu saya ingatkan, mulailah dari keluarga. Kemudian dalam persekutuan jemaat, apalagi sebagai pelayan-pelayan dalam gereja, pelayan di tengah masyarakat. Firman Tuhan menegaskan dan mengajak kita semua, mari milikilah kerendahan hati. Melayani dalam ketekunan dan kesabaran. Tantangan dan penderitaan itu bukan halangan bagi kita semua untuk tidak melayani orang lain. Demikian juga di masa pandemi ini, kita masih menjalaninya. Karena itu kita ada di rumah masing-masing dalam ibadah sebagaimana hari ini. Mari kita menghadapinya dengan sabar. Sabar, tapi juga peduli pada yang menderita. Semua itu kita lakukan, saudara-saudaraku, bukan untuk kemegahan diri, tetapi itulah tuntunan kasih pada Tuhan dan sesama. Mari saudara-saudara, waktu dan kesempatan hidup Tuhan berikan kepada kita. Maka kita isi dengan kesetiaan, rendah hati, merangkul satu dengan yang lain, tetap setia dalam pelayanan, dan kasih menjadi segala-galanya bagi kita. Amin.
Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu, janganlah andalkan egomu. Sangkal diri sebagai hambanya, jadi saksi setia dan takut. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Marilah saudara-saudaraku, kita semua berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kami boleh memasuki minggu keempat sesudah Paskah. Kami bersekutu bersama-sama sekalipun kami masih berada di rumah masing-masing. Dan kami percaya bahwa Tuhan Engkau memberkati kami semua. Terlebih ketika kami menerima berkat firman Tuhan di pagi hari ini. Engkau memberikan kami hikmat dan kemampuan untuk memahami kebenaran firman-Mu, tapi juga melaksanakan dalam kehidupan setiap hari. Tolong dan berkati kami ya Tuhan, dimanapun kami ada. Kami selalu hidup dengan kerendahan hati, bersama dengan setiap anggota keluarga kami. Satu dengan yang lain kami mewujud nyatakannya dalam kata, sikap, dan perbuatan kami. Juga di tengah persekutuan jemaat, bersama dengan rekan, saudara-saudara seiman, tapi juga ketika Tuhan menempatkan kami di tengah masyarakat, bersama siapapun yang ada di sekeliling kami. Ajarlah kami untuk mempraktekkan dan melaksanakan sikap hidup rendah hati bersama dengan orang lain. Kami menyerahkan kehidupan seluruh warga jemaat. Engkau memberkati mereka setiap hari, aktivitas di dalam rumah tangga, demikian juga setiap pekerjaan yang masih dilakukan dari rumah. Tuhan, Engkau melengkapi mereka semua. Setiap yang dibutuhkan, kekuatan, kesehatan, kecukupan Tuhan anugerahkan. Dan lebih dari itu, biarlah damai sejahtera menjadi bagian di tengah kehidupan gereja Tuhan, terutama di tengah persekutuan jemaat. Engkau juga menolong mereka yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, di tengah jemaat. Biarlah ya Tuhan, dengan setiap upaya, pengobatan, perawatan yang diberikan,
Tuhan melengkapi dan campur tangan di dalamnya. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh warga jemaat dengan segala keberadaan kehidupan mereka, terutama mereka yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Sekalipun tidak disebutkan satu demi satu, tapi Tuhan lebih tahu. Maka kami berserah kepadamu, Tuhan, jamah, sembuhkan dan kuatkan. Kami juga menyerahkan segala sukacita yang dialami, karena berulang tahun kelahiran maupun perkawinan. Lengkapi kehidupan mereka dan berkati, agar supaya hidup yang Tuhan anugerahkan boleh menjadi berkat bagi siapapun di sekeliling mereka yang bertambah usia. Kami menyerahkan secara khusus pemerintah, negara dan bangsa kami, yang saat ini sedang dalam pergumulan dan tantangan penyebaran virus corona. Kami memohon kepadamu, Tuhan, menolong agar setiap upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona ini dapat terlaksana dengan baik dan semua pasien yang sementara dirawat maupun dalam masa isolasi, mereka boleh tertolong. Dan Tuhan memberkati mereka semua agar supaya mereka boleh tetap ada dalam keadaan yang baik. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan pemerintah, bangsa dan negara ini. Kami juga bermohon Tuhan kuatkan dan memberikan pertolongan bagi para dokter, perawat, tenaga medis yang menangani semua pasien. Biarlah pengorbanan dan pengabdian mereka tidak menjadi sia-sia. Mereka juga ada dalam keadaan sehat dan baik. Kami juga berserah kepadamu untuk semua keluarga yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang dikasihi akibat terpapar virus corona. Secara khusus di tengah jemaat Tuhan Kinasih, biarlah Tuhan memberikan kekuatan iman, penghiburan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami juga menyerahkan semua anak-anak kami, mereka yang dalam studi, pekerjaan, yang untuk sementara waktu berada di rumah. Tuhan juga menyertai mereka, supaya mereka tetap terpelihara, mereka juga boleh belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Demikian juga untuk mereka yang karena kondisi penyebaran virus corona ini, sehingga harus mengalami dirumahkan atau kena PHK. Tuhan juga menolong supaya mereka tidak menjadi putus asa. Ada banyak kesusahan yang terjadi, biarlah ya Tuhan Engkau menolong bukan saja warga jemaat, tapi seluruh warga masyarakat di Indonesia ini. Dan kami menaruh seluruh pengharapan kami, biarlah virus ini segera berlalu. Kami berdoa, berserah kepadamu pada saat ini, memohon ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa kami mengalaskannya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang Jemaat Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan syukur sekaligus bersedia memberi seluruh hidup kita kepadanya. Ingatlah firman-Nya seperti yang tertulis dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayatnya yang 29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan
dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bergantian. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya penyelamatan-Mu bagi kami. Kami boleh menerima anugerah keselamatan bukan karena kuat dan gagah atau kebaikan kami, namun semata-mata karena cinta-Mu bagi kami. Terimalah persembahan syukur kami dan pakailah hidup kami senantiasa sebagai alat menyatakan cinta-Mu bagi sesama kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Warta Jemaat Minggu tanggal 10 Mei 2020 dapat dilihat secara online atau warta online. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silahkan berdiri. Jalanilah kehidupanmu setiap hari dan jadilah saksi Kristus dalam kata, sikap, dan perbuatanmu. Dalam lautan yang gelap
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.